presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Elia Hartono Unpapar, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuliakan Tuhan. Dari Gita Bakti nomor 16, Kau yang layak. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amsal pasal 1 sebagai nats pembimbing kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita memuji Tuhan, kita bakti 6, bait pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Jemaat silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sujud sembah dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari memuliakan Tuhan dari Gita Bakti nomor 257, yang indah bunga mawar. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah nama-Mu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepada-Mu ku serahkan diriku. Aku mau iring di Kau, aku mau ikut di Kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepada-Mu ku serahkan diriku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami siap menyambut firman-Mu, memelihara dan melakukannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita bersama mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19. Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang dirinya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema dari renungan kita adalah makna nasihat dan peringatan. Makna nasihat dan peringatan. Khotbah ini saya awali dengan sebuah cerita ilustrasi. Ada seorang anak, ketika dia sudah menjadi besar, dia menjadi anak yang jahat. Dia membunuh banyak orang, dia merampok, lalu kemudian dia tertangkap, lalu anak ini diadili. Lalu kemudian pengadilan memutuskan, karena anak ini sudah berkali-kali membunuh, anak ini sudah berkali-kali merampok, dia dijatuhi hukuman mati. Jadi keputusannya adalah hukuman mati. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, seperti biasanya, sebelum seseorang dihukum mati, maka dia diberi satu kesempatan untuk bertemu dengan orang yang dia kasihi untuk menyampaikan pesan yang terakhir. Jadi anak yang telah membunuh banyak orang ini dan telah dihukum mati, kemudian diminta untuk menyebut satu nama siapa yang akan diundang datang, dan dia akan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Si anak ini rupanya hanya tinggal punya satu orang tua, yaitu ibunya yang masih hidup. Lalu kemudian anak ini menyebut nama ibunya, tempat tinggal ibunya,
Lalu kemudian ibu ini dicari dan kemudian didatangkan ke penjara. Lalu diberi satu ruangan. Anak ini diberi kesempatan selama 1 jam untuk berbicara yang terakhir kepada orang tuanya. Biasanya dalam pikiran kita, kalau orang mau dihukum mati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan terakhir, dia akan minta maaf kepada orang tuanya, dia akan minta maaf pada keluarganya, dan mungkin minta maaf kepada masyarakat atas seluruh kesalahan yang pernah dia perbuat. Nah, ketika anak ini sudah dalam satu ruangan dengan ibunya, tiba-tiba si anak ini bukan meminta maaf kepada ibunya. Dia bukan minta ampun kepada ibunya, tapi dia pukul ibunya, dia hajar ibunya sampai berdarah. Melihat peristiwa itu, sipir penjara masuk ke dalam ruangan, lalu memisahkan anak ini dari ibunya. Sipir ini lalu marah. Dia bilang, dasar anak durhaka, diberi kesempatan terakhir untuk minta maaf, malah pada kesempatan terakhir diberikan dia membuat satu kesalahan besar kembali, memukul ibunya sampai marah. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu sang sipil bertanya kepada anak ini, mengapa engkau sampai memukul ibumu sampai marah? Sampai dia berdarah. Lalu anak ini bilang, Pak Sipir, saya sampai membunuh orang, saya sekarang berkelakuan jahat itu karena kesalahan orang tua saya. Kata si anak ini membela diri. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ketika aku kecil, aku berkelahi. Tapi ibuku tidak pernah menasihati aku bahwa berkelahi itu tidak baik. Ketika aku sekolah, aku mengambil pulpen atau buku temanku ku bawa pulang. Ibuku tidak pernah bertanya dari mana pulpen ini dan buku ini. Harusnya dia bertanya. Sehingga kalau saya bertanya, saya menjawab, saya mengambil punya teman, orang tua saya akan marah. Suruh kembalikan. Ketika saya mengambil uang di rumah secara diam-diam dan ibu tahu saya yang mencurinya, ibu saya tidak pernah marah, tidak pernah menegur. Akhirnya saya tidak tahu yang mana namanya baik, yang mana namanya tidak baik. Yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Yang mana dosa dan yang mana tidak dosa. Karena ketika kecil saya tidak pernah dinasehati, apalagi ditegur. Semuanya dibiarkan dengan dalih kasih sayang. Kasih sayang. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya itulah yang menjadi dasar ini marah kepada ibunya dan pukul ibunya sampai ibunya berdarah-darah. Karena dia merasa kalau dia sekarang menjadi pembunuh, karena dari kecil dia tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasehati oleh orang tuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya mau mengatakan, setiap kita orang tua bisa membesarkan anak. Bapak ibu yang punya anak, saya yakin bisa membesarkan anak. Kita bekerja dari pagi siang malam, mencari nafkah untuk anak. Anak kita sehat secara jasmani. Kebutuhannya bisa kita penuhi. Dan hampir semua orang tua bisa lakukan itu. Tapi sedikit orang tua yang mampu mendidik, membimbing anaknya pada jalan kebenaran. Sedikit orang tua yang mampu membimbing, mendidik anaknya pada jalan kebenaran. Ketika Tuhan mengaruniakan anak kepada kita, sebenarnya anak itu bukan milik kita. Anak itu milik Tuhan, Bapak Ibu. Kita itu hanya dititipi oleh Tuhan. Kita sebenarnya secara hakikat tidak punya anak. Itu anak Tuhan, percaya kita. Karunia Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan, maka ada tanggung jawab yang besar.
Ada dua hal yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Tuhan hanya minta dua hal saja ketika anak itu dititipkan kepada kita. Yang pertama, anak ini harus dipenuhi dengan cinta kasih. Itu pertama. Setiap orang tua harus memenuhi anaknya, hatinya, hidupnya dengan cinta kasih. Anak yang dipenuhi dengan cinta kasih, dia akan bertumbuh dengan baik. Kedua, Bapak Ibu, anak dituntun dalam kebenaran. Kedua tugas kita. Menurut saya hanya dua saja. Penuhi anak dengan cinta kasih. Kedua, ajar anak kita tentang kebenaran. Supaya apa? Supaya kelak dia tahu kemana dia pulang. Iya, Bapak Ibu. Kebenaran itu yang menuntun anaknya akan pulang. Tadi saya katakan anak itu titipan Tuhan. Suatu saat dia kembali kepada Tuhan, kan? Kalau anak kita tidak didik dengan kebenaran, dia tidak tahu jalan pulangnya nanti. Dia tidak tahu rumah bapaknya di surga. Suatu saat kita akan meninggal dunia. Kita kembali kepada Tuhan. Lah anak yang kita tinggalkan ini, kalau dia tidak mengerti tentang kebenaran, dia tidak akan tahu jalan pulang ke rumah Bapa. Hanya itu kok Bapak Ibu. Dalam kerangka itulah hari ini kita membaca firman Tuhan. Penulis kitab Amsal kembali mengingatkan kepada kita. Pada ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mendidik anak bukan hanya tugas ayah atau tugas ibu. Secara budaya memang di Indonesia lebih banyak pada ibu karena ayah bekerja. Tapi apa yang secara budaya tidak selamanya sesuai dengan firman Tuhan soalnya. Iya, harus diakui. Dalam budaya lebih banyak waktu untuk ibu. Jadi ibu lah yang paling banyak. Tapi jangan lupa nilai-nilai budaya tidak selamanya sesuai dengan iman Kristen kita. Iman kita mengatakan dalam pengajarannya ayah dan ibu punya fungsi dan tugas. Mengajar kebenaran. Melalui cara seperti apa? Memberi nasihat Bapak Ibu. Dalam nasihat itu ada perkataan. Ada ucapan Bapak Ibu. Dalam nasihat itu ada perkataan dan ucapan. Tadi saya katakan Bapak Ibu. Orang tua harus melihat, mengerti perkembangan anaknya. Ketika dia tahu anaknya bersalah, dia harus mampu bilang, nak ini salah. Salahnya kenapa? Ditunjukkan, jangan hanya bilang salah, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa salah. Banyak orang tua hanya bisa bilang salah kan. Tapi dia tidak mengerti dan tidak menjelaskan. Jadi anak bingung, saya ini salah, tapi salah saya apa? Kalau anak dari kecil sudah diberitahu kamu salah karena A dan B, dia akan belajar. Oh ternyata ini yang dulu orang tua saya tidak boleh. Dia tahu Bapak Ibu. Nasihat. Nah, lalu kemudian ada peringatan Bapak Ibu. Kenapa peringatan? Dalam hidup ini ada banyak godaan. Pembacaan tadi mengatakan ada ajakan. Ada godaan. Untuk kita tidak berjalan pada kehendak Tuhan. Karena itulah orang tua harus memperingati anak. Nah ini ada kalau di jalan itu ada traffic light merah, kuning dan hijau. Nah kalau merah kamu harus berhenti. Jangan sekali-kali engkau terobos karena engkau akan ditangkap polisi atau engkau mencelakai dirimu dan orang lain. Ada peringatan Bapak Ibu. Karena itulah ibu bapak yang dikasih Tuhan. Firman ini mengingatkan kita tugas kita bukan hanya membesarkan anak. Secara fisik dia sehat, kuat. Tapi bagaimana mendidik, mendampingi, mengajar anak tentang kebenaran. Sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Dan ini penting buat anak supaya dia tahu jalan kebenaran. Dan dia hidup dalam kebenaran. Kelak kalau dia pulang dia tahu jalan pulangnya. Karena kebenaran itu menuntun dia untuk sampai ke rumah Bapa kelak. Cuman persoalan ada banyak orang tua mengeluh kepada saya cerita, Pak Pendeta, anak saya ini susah sekali. Saya sudah nasihati Pak Pendeta.
Saya sudah kasih peringatan tapi tetap dilawan. Bagaimana nih Pak Pendeta? Saya sudah nasihati Pak Pendeta, tapi tetap mereka memberontak. Saya sudah kasih peringatan, malah itu yang dibuat Pak Pendeta. Bapak Ibu, saya pikir ini juga ada banyak pergumulan orang tua zaman sekarang. Tapi kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sesungguhnya yang terjadi, jangan salahkan anak tidak mengikuti nasihat orang tua, atau jangan hanya salahkan anak tidak ikut peringatan orang tua. Yang terjadi sekarang adalah anak-anak itu dibesarkan dengan orang tua yang sudah tidak berwibawa. Iya Bapak Ibu. Persoalan anak adalah bagaimana dia bertumbuh berkembang dengan bimbingan orang tua yang tidak berwibawa. Karena orang tua tidak berwibawa, dia tidak mau ikut nasihat orang tuanya. Dia tidak mau mendengar peringatan orang tuanya. Jadi tidak berdiri sendiri, anak ini melawan. Apalagi ini yang dinasihati baik kan, anak tahu kok itu baik kok. Tapi kenapa dia tetap melawan? Persoalannya bukan hanya pada anak, tetapi orang tua juga punya persoalan. Ketika orang tua sudah tidak berwibawa, jangankan 5 nasihat, 1 nasihat pun dia tidak akan mau ikut. Karena tidak berwibawa. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apa yang membuat orang tua tidak berwibawa? Yang membuat orang tua tidak berwibawa adalah pertama, Bapak Ibu, kehidupan kerohanian orang tuanya tidak sehat. Itu yang pertama. Kehidupan kerohanian orang tuanya tidak sehat. Ketika spiritualitas orang tua tidak sehat, anak akan melihat realitas yang berbeda antara yang diajarkan orang tuanya dan apa yang dilakukan orang tuanya, antara bumi dan langit. Itu akan terjadi. Bapaknya bilang jangan malas berdoa ya, tapi bapaknya tidak pernah tuh berdoa. Nak, jangan malas ke gereja ya, tapi bapaknya tidak pernah ke gereja. Ini kan spiritualitas yang buruk. Antara yang dikatakan dan dibuat itu berbeda. Itu terjadi karena spiritualitas buruk. Sebenarnya dalam arti luas ada banyak orang yang tidak bertumbuh kok spiritualitasnya. Sehingga apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat ini jauh. Bapak Ibu. Itu tandanya spiritualitasnya tidak bertumbuh. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang membuat orang tua tidak berwibawa adalah tidak adanya keteladanan hidup. Karena anak itu Bapak Ibu pertama belajar bukan dari otaknya. Anak pertama belajar bukan dari hatinya. Anak pertama belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Iya, Bapak Ibu mau buka buku psikologi anak, pasti jawaban saya yang saya katakan 100% betul. Anak itu pertama belajar bukan dari otaknya. Anak pertama belajar bukan dari hatinya. Anak pertama belajar dari telinga dan dari mata. Dari kecil dia dengar bapak ibunya kalau berantem bilang setan kau. Anak itu punya perbendaharaan banyak di otaknya setan. Jadi dia marah sedikit setan. Karena dia dengar, dia tidak mengerti dengan otaknya dan hatinya. Kata setan itu tidak pantas disebut. Dengan mata dia melihat, kalau saya tidak suka saya tempeleng. Anak itu jadi kalau dia marah dia main tempeleng. Dia tidak tahu bahwa tangan itu bukan untuk mentempeleng, itu untuk bekerja. Nah, keteladanan yang membuat orang tua kadang kehilangan wibawa di depan anak, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang membuat orang tua tidak berwibawa depan anak adalah kualitas hubungan suami istri. Ini penting Bapak Ibu. Ketika hubungan suami istri tidak sehat, sedikit atau banyak wibawa orang tua itu turun sebenarnya. Ini hasil penelitian, bukan asumsi. Nah, jadi Bapak Ibu, persoalan sekarang bukan hanya soal makna nasihat, orang sudah tahu. Tapi bagaimana anak ini mau mendengar nasihat, itu ada faktor wibawa orang tua. Karena itu ibu bapak,
Ya, nasihat kita jalankan, peringatan kita berikan, tapi kita juga harus berwibawa di depan anak-anak kita. Sehingga anak kita itu dia akan berjalan pada kebenaran. Tadi kan saya katakan Ibu Bapak, ketika Tuhan titipkan anak pada kita, Tuhan hanya pesan 2 hal untuk kita lakukan. Penuhi anak kita dengan cinta kasih. Kedua, ajarkan kebenaran. Sebab dengan kebenaran itu anak ini akan hidup dan kelak dia tahu pulangnya. Pulang ke Bapa di surga. Kalau dia meninggalkan imannya, dia tidak akan pulang ke Bapa di surga dan berjumpa dengan kita kelak. Karena itu mari Ibu Bapak, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang tua, mari kita lakukan fungsi kita. Menasihati, mendidik. Tetapi juga menjadi teladan. Terutama jadilah orang tua yang berwibawa. Berwibawa bukan karena saya bapak, saya ibu. Bukan, tapi bapak dan ibu yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Sehingga satu nasihat saja kalau kita berwibawa, anak kita dengar, lakukan. Kalau kita berwibawa, satu peringatan saja, anak kita langsung menurutinya. Karena itu, mari kita melakukan fungsi dan tugas kita dengan baik di dalam Tuhan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, Kitab Bakti 62, bait pertama dan bait yang kelima. Kitab Bakti 62, bait pertama dan kelima, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita bersama mengaku seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Firman telah Tuhan sabdakan. Kiranya kami umat-Mu mampu memelihara firman-Mu dalam hati, untuk dia boleh membaharui hidup kami. Dan kami menjadi pribadi yang melakukan sabda-Mu. Sebagai orang tua kembali kami diingatkan, ada fungsi dan tugas kami yang bukan hanya membesarkan anak kecukupan jasmani dan lahiriah, tetapi ada tanggung jawab iman, memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi peringatan, agar dalam dunia ini mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali
Anak-anak kami tidak takut Tuhan, tidak hormat pada orang tua, disebabkan karena kami, orang tua, tidak lagi berwibawa di depan anak-anak kami. Kami gagal menjadi teladan, kami gagal menjadi contoh, karena kami tidak membangun kehidupan beriman kami yang baik. Terima kasih, beri kami kesempatan Tuhan untuk terus memperbaiki diri sebagai orang tua dan mendidik, membimbing anak-anak kami. Dan kami mampu menghantar mereka hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Sehingga sepeninggal kami kelak ketika kami tidak bersama dengan anak-anak kami, mereka tetap hidup dalam kebenaran-Mu dan mereka tahu jalan pulang ke rumah Bapa, karena kebenaran itu akan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi GPIB Bukit Kasih Surabaya dalam persekutuan kami. Tuhan berkati seluruh pelayanan dan kesaksian kami. Selaku orang percaya dalam lembaga gereja, mampukan kami mengangkat panji-panji iman untuk kami bersaksi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu selaku pendeta bersama dengan pendeta Ana, didampingi rekan-rekan diaken dan penatua. Mampukan kami sebagai presbiter menjadi pemimpin yang baik, menjadi contoh dan teladan dalam iman, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa bagi semua unit misioner, baik Pelkat, komisi, dan panitia. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Seluruh proses yang sedang terjadi, pemilihan pengurus dan pelayan di ke-6 Pelkat, dan kemudian pembentukan komisi-komisi, Tuhan berkati. Tuhan empunya gereja ini, maka Tuhan yang empunya kuasa untuk memilih kami, bukan karena kami berambisi, karena sesungguhnya kami tidak pantas dan melayani Tuhan, karena dosa kami, karena keterbatasan kami. Tapi kiranya kami menjadi pribadi yang mau dipakai Tuhan, bukan karena ambisi untuk melayani diri kami dan menunjukkan siapa kami, tetapi kami sungguh menjadi alat Tuhan, supaya melalui pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan, dan melalui pelayanan ini keluarga kami diberkati, baik dengan kesehatan, rezeki, anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun. Terima kasih. Kiranya mereka terus diberkati Tuhan dan bersyukur atas ulang tahun perkawinan dan kelahiran yang diberkati Tuhan. Jemaat kami yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh dan pergumulan karena apapun, Tuhan berkati. Terutama dalam situasi pandemik virus corona, ada banyak pergumulan. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan. Mampukan kami melewati semua itu dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi GPIB secara keseluruhan. Berkati majelis sinode, berkati BP Mupel dan setiap majelis jemaat di setiap jemaat. Persiapan persidangan sinode yang akan dilaksanakan tahun depan yang diundur karena pandemi ini, kami serahkan dalam nama Tuhan. Begitu juga persiapan pemilihan BP Mupel baru di Jawa Timur. Tuhan juga berkati. Kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang berupaya untuk mengatasi dampak dari virus corona baik secara sosial dan ekonomi. Tuhan tolong, didukung oleh kami gereja Tuhan, didukung oleh semua lapisan masyarakat. Kami bahu-membahu dalam semangat kebersamaan supaya apa yang diupayakan oleh pemerintah, bangsa dan negara kami berhasil demi kepentingan kami bersama. Terima kasih Tuhan juga untuk semua yang mendukung dalam ibadah pada saat ini. Diaken dan penatua yang bertugas, organis, pemandu lagu, petugas, sound system, dan juga tim Inforkon Litbang. Tuhan tolong, apa yang kami lakukan biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sempurnakan. Jangan kehendak kami tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkan ya. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan GB 78 ayat pertama. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagai orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat pada hari ini, Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, tanggal 13 September 2020, kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar STH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati. Berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran putra ketiga dari keluarga
Timbang Gultom dari sektor pelayanan 2 yang lahir pada hari Minggu 30 Agustus 2020 dan diberi nama Paulo Matteo Gultom. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga pada hari Minggu 30 Agustus 2020 Bapak Yance Yohanes Posuma, orang tua dari karyawan gereja Yefta A. Posuma, dengan alamat Simomulyo Baru 5G nomor 17, pada usia 81 tahun dan telah dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Kedua, hari Rabu, tanggal 2 September 2020, Bapak Petrus Markus Pikauli dengan alamat Manukan Lor 8C nomor 8 sektor pelayanan 9 pada usia 61 tahun dan telah dimakamkan di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Penutup, demikian warta Jemaat 13 September 2020 dan terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan, pergi dalam damai sejahtera, dan lakukanlah apa yang kamu dengar pada hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.